Lalu di sini dikatakan di ayat 4, kok ada 7 roh yang ada di hadapan Tuhan ya? Kok ada 7 roh di hadapan Tuhan? Emangnya Roh Kudus ada 7? Bukan. Ini kan ada 7 gereja, 7 kaki Dian, lalu ada 7 roh. Seperti Tuhan ingin memberitahu kepada kita, setiap gereja itu Roh Kudus peduli. Setiap gereja itu dikasih Roh Kudus. Tapi ada di gereja tertentu Roh Kudus disenangkan. Ada gereja tertentu Roh Kudus didugakan. Ada gereja tertentu yang terbuka untuk karya dan pekerjaan dan operation atau pekerjaan Roh Kudus, dimensinya, kasih karunia-Nya, His works, karyanya terbuka. Tapi ada gereja tertentu yang tertutup sama Roh Kudus. Tetap ada Roh Kudus, tapi Roh Kudusnya dihimpit, Roh Kudusnya disudutkan, Roh Kudusnya diberitahu, keluar aja kamu cuma teologi, kamu cuma doktrin, kamu cuma pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang perlu diajarkan. Tapi tidak usah dialami. Nah, kenapa kok cuma ada 7 gereja? Di Asia kecil, itu nggak kecil loh, Asia kecil itu daerah Turki sana itu gede. Bahkan 2 benua di satu negara. Turki adalah satu-satunya negara yang merupakan 2 benua, Asia dan Eropa. Kenapa ada 7 gereja? Padahal ada banyak gereja loh. Saya ngomong gini, terkesan tidak netral, tapi saya kalau khotbah begini saya netral. Ya, karena semua gereja bisa kita memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Tapi kita bisa menjadi suatu gereja yang masih belum seberapa gimana dalam Tuhan, tapi tiba-tiba kita menjadi sesuatu yang berharga. Bapak Ibu Saudara, di seluruh Asia kecil yang cukup besar itu, ada lebih dari 7 gereja, tapi di mata Tuhan hanya ada 7 gereja. Siapa tahu, seperti Paulus katakan dalam suratnya, ada orang yang memulai pelayanan dengan motivasi yang salah. Mungkin ada orang yang memberitakan Injil demi supaya membuat Paulus sengsara. Saya nggak ngerti maksudnya, tapi tidak semua orang itu murni dalam ministry. Tidak semua orang murni untuk berkhotbah. Maksudnya tidak semua pengkhotbah itu murni maksudnya adalah untuk menyelamatkan jiwa. Dan tidak semua orang Kristen murni sembah Yesus. Demikian pula tidak semua gereja murni berdiri karena amanat agung. Makanya itu di mata Tuhan, waktu saya baca gini, saya berdoa. Salah satu hal yang kita harus minta tuntunan Roh Kudus dalam hidup ini is where we should be churched. Di mana kita harus tertanam. Saya berkali-kali bilang, dari sejak dahulu kala, bertahun-tahun yang lalu, saya selalu khotbah. Saya berada di mimbar, di panggung, di platform seperti ini. Saya disumpah dengan nama Tuhan sendiri, di atasnya tidak ada sumpah apa-apa. Bapak Ibu Saudara, artinya saya dijaga. Kalau kita luntur, kalau kita mundur dari panggilan Tuhan, dan kita mulai kedagingan, saya juga jangan tunggu Anda, saya duluan yang akan koar-koar. Karena saya sudah serahkan kehidupan saya dalam pelayanan, tidak mau saya disia-siakan. Tidak mau pengabdian itu berujung hampa. Bapak Ibu Saudara, let's not play church. Let's be church. Jangan main gereja-gerejaan. Jadilah gereja Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, dari sekian banyaknya, saya selalu berikan nasihat kepada orang-orang yang mau sekolah luar kota, luar pulau, apalagi luar negeri. 2 hal yang paling penting kalau kita mau kuliah, contohnya anak-anak kita. Saya selalu sarankan nomor 1, kamu harus riset dulu. Harus jelas mau ngambil apa, supaya nanti jangan buang-buang waktu, apalagi kalau luar negeri itu mahal sekali. Masuk college dulu nggak apa-apa sebelum masuk university, tapi Anda sudah harus tahu, udah persiapkan dulu sebelumnya di sini, perlunya nanti, perlu ngambil apa ya kan? Inggrisnya pasti harus bagus. Itu ada kriterianya, ada kualifikasinya. Untuk masuk Anda harus skor. Skor Inggrisnya dilihat, bukan cuma sekolah, kadang-kadang ada institusi yang harus mengesahkannya. Lalu selain itu, juga mungkin ada pelajaran-pelajaran yang harus diambil terlebih dahulu. Ya kan? Ada les-lesan. Ada ujian-ujian yang diakui standar internasional. Saya bilang sama anak-anak muda yang mau sekolah luar negeri, kamu harus persiapkan itu, jangan main-main, itu uang orang tuamu. Kaya atau miskin, orang tua pas-pasan atau berlimpah, itu tetap jeripayah. Kamu ke sana itu setiap minggu itu makan bukan? Itu biaya. Terus saya bilang sama anak-anak muda, pertama kamu harus tahu kamu sekolah apa.
Kedua, sama pentingnya sejak kamu mendarat sampai di sana. First thing first, you have to find a good church. Harus ketemu gereja yang baik. Saya beritahu pada keluarga-keluarga di tempat ini, kalau Anda mau sekolahkan anak Anda jauh, percayalah investasi pertama selain Anda tahu dia sekolah apa, Anda harus kenali gereja di kota itu. Yang mana anak Anda bisa tertanam di dalamnya. Kalau Anda di Asia kecil, pastikan Anda ketemu salah satu dari 7. Dan 7 ini pun tidak semua rapornya membanggakan. Nanti waktu hari-hari kemudian saya akan jelaskan. Baktian-baktian berikutnya kita akan bahas. Enggak semuanya bagus. Ada gereja yang bagus mulainya, parah kemudian diteguri Tuhan. Cuman dari 7 ini cuma ada 1 yang dipuji saja, tidak ada teguran. You have to find a good church. Jangan sampai berakhir bukan di 7 gereja yang diakui oleh Tuhan ini, tetapi 70 yang lainnya yang antara abal-abal atau asal-asal. Saya sangat cerewet. Soal ini sangat picky. Karena saya sendiri dulu sekolah di luar negeri. Dan saya bersyukur waktu saya di Kanada ketemu gereja ini. Dan saya bertumbuh di sana. Kerohanian saya tidak jauh dari pohonnya. Pada waktu saya di situ. Saya bersyukur saya bisa melayani kenal Tuhan. Bukan gereja besar, tetapi Injil diberitakan. Where you will be church, where your church, di mana Anda tertanam, itu mempengaruhi kehidupan Anda, masa depan Anda, visi pekerjaanmu, pekerjaan Anda, profesi Anda, mempengaruhi, ini lebih baik, ini lebih penting lagi, mempengaruhi putra-putrimu. Where you will be church. Ada 7 jemaat yang di Asia kecil. Pertanyaan saya, kok cuma 7 ya Tuhan? What happens to 70 yang lainnya? Kenapa Tuhan tidak singgung, Tuhan tidak sebutkan? Jangan-jangan, saya tidak tahu. Saya ngomong begini, yang di bawah mikroskop, semua termasuk gereja Mawar Sharon. Kita juga bukan gereja yang benar. Kita hanya gereja yang selalu mempertanggungjawabkan kebenaran Allah. Kita bukan gereja yang paling benar. Kita adalah gereja yang hidup di hadapan sang kebenaran, sang surya itu. Dan kalau kita masih berkaca dan bercermin dengan dia, Injil diajarkan, Injil diberitakan, Alkitab diajarkan, visi misi kita jelas, maka kita akan selalu ada di hati Tuhan. Amin. Kita juga di bawah laboratorium sorga, di bawah mata mikroskopnya. Bapak, Ibu, Saudara. Kenapa hanya 7 jemaat? I don't know. Tapi jangan sampai di mata Tuhan kita ternyata sudah dimuntahkan. Nanti kita akan pelajari ternyata ketika dimuntahkan Tuhan, banyak orang belum merasa. Ada orang yang sudah jatuh, bahkan belum jatuh dalam dosa, sudah jatuh di mata Allah. Don't be like that. Let's stay true. Anak cucu kita membutuhkan gereja. Mari kita bela. Gereja yang baik, kita harus jaga. Jaga namanya. Jaga fellowship-nya. Perjuangkan visi misinya. Anak cucu kita membutuhkan kegerakan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Anda belajar sesuatu? Lanjut lagi ya. Di ayat yang kelima. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Alkitab mengatakan di sini dalam pewahyuan Yesus Kristus kepada Yohanes di Patmos, bahwa kita umat Allah harus menjadi kerajaan imam-imam bagi Allah Bapanya. Imamat rajani, kerajaan imam-imam. Bahwa setiap orang Kristen adalah imam-imam kerajaan Tuhan. Di tempat di mana Anda ditempatkan, Anda bukan pendeta, tapi Anda imam. Anda bukan pengkhotbah, tapi Anda imam.
Anda bukan penginjil, Anda saksi Yesus. Setiap kita bertanggung jawab menjaga nama baik Yesus Kristus. Setiap kita juga bertanggung jawab di tempat kerja kita, dimanapun kita ditempatkan, menjaga nama baik gereja Tuhan. Setiap kita dipanggil sama Tuhan, di mana-mana terakhir menjaga baik nama marga keluargamu. Ya, Yesus nama di atas segala nama kan. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan kan. Pastikan dengan margamu itu Tuhan punya perjanjian. Supaya marga Sudirgo, kalau di sini ada Sudirgo, itu selalu diasosiasikan dengan Tuhan Yesus. Bukan dengan setan. Ya, ada seorang imam gereja setan, itu terkenal. Antoine apa itu yang gundul itu loh, saya lupa namanya. Orang kalau sebut nama itu langsung tahu itu gereja, itu pendiri gereja setan. Turun-temurun, cucunya semua cicitnya, itu adalah keturunannya pendiri gereja setan. Namanya sudah diasosiasikan dengan Lucifer. Nama yang harus binasa. Kita memang bukan nama yang harus disembah. Nama Yesus di atas segala nama. Tapi nama kita harus wangi. Demi Yesus. Makanya itu kita harus jaga mulut. Ini akhir zaman. Jangan sampai kita berdosa dengan kata-kata. Jaga hati. Jangan terpengaruh dengan kanan kiri, jangan terpengaruh dengan dunia yang jahat ini. Dunia juga bisa ada dalam gereja loh. Karena gereja itu di dalam dunia. Karena itu kita harus bisa membeda-bedakan roh. Jesus be the center of our life. Jesus be the center of our church. Keluarga kita harus dijaga. Mesbah itu harus ada. Kita harus jaga kerohanian kita. Kita imam-imam bagi Allah. Imamat Rajani. Kita adalah kerajaan imam-imam bagi Allah Bapaknya. Kata imam di sini artinya mempersembahkan korban yang berkenan. Berarti kita semua ini dipanggil Yesus bukan hanya untuk diselamatkan, tapi untuk melalui hidup kita, kita menemukan apa yang kita bisa persembahkan yang berkenan kepada Allah. Masing-masing kita pasti ada sesuatu yang kita bisa persembahkan. Mission Night kemarin bagus sekali, hari Jumat kita diajarkan bahwa setiap kita itu bisa mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Ada seperti Lydia yang mempersembahkan rumahnya dibuka untuk Paulus. Ada yang Paulusnya yang memberitakan Injil. Dia pengkhotbahnya. Setiap kita punya peran. Setiap keluarga juga sama. Saya berdoa tiap hari, ya Tuhan, karena saya Mantova. Ya. Jadi kami berlima, setiap hari saya berdoa. Agar supaya kami ini, keluarga kami ini, menjadi persembahan yang harum. Dan keluarga kami bisa mempersembahkan sesuatu. Aku berdoa. Supaya kami, saya, istri saya, dan anak-anak kami bisa mempersembahkan sesuatu kepada Yesus. Tidak ada keluarga istimewa itu, tidak ada. Semua keluarga unik di hadapan Allah. Tinggal sekarang drivernya siapa? Dalam keluarga kami, drivernya saya dan istri saya. Saya membuat keputusan agar kami berlima, kami berdua dan 3 anak kami, untuk menjadi nilai plus di bumi. Kami harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari problema. Pray, Bapak Ibu, ini hidup akhir zaman. Hidup maksimal itu tidak hidup sendiri. Kalau Anda punya tanggung jawab, Anda kepala keluarga apalagi, suami harus jadi imam. Di sini yang laki-laki, mungkin kita nggak seperti istri. Istri mungkin bisa ke menara doa. Jangan pernah keluar kata-kata, titip doa ya sama Tuhan, doa sendiri. Mungkin kita nggak punya waktunya sebanyak itu, mungkin papanya, suaminya di sini yang lebih banyak bekerja. Tapi kerohanian tidak sama dengan berapa banyak waktu Anda berdoa. Kerohanian itu keputusan untuk cari Tuhan dalam segala perkara. Laki-laki harus rohani. Di gereja Mawar Sharon SCC sini, saya akan gembleng yang pria. Kita harus rohani. Saya belajar rohani ini, saya tidak mengaku rohani. Dari sejak saya umur 18 tahun ketika saya diselamatkan tahun pertama. Saya sekarang 45 tahun. Dibilang tua belum, muda juga enggak. I'm a man. Once I was single, saya sendirian atau bujangan. Apa susahnya jadi bujangan? Ada lagunya kan? Apa susahnya jadi bujangan? Mau kemana-mana terserah gua. Tidak ada yang ngatur. Sampai sekarang saya punya keluarga, punya anak. Hidup saya diatur dan teratur. Sekarang tontonan saya, kalau bukan romantic movie, ya kartun. Hidup saya diatur sampai tontonan saya pun terpengaruh. Saya suka action, sekarang lebih banyak lihat romance. Lebih banyak lihat
apa namanya? Iya, yang kartun anak-anak punya film. Oh Bapak Ibu Saudara, dari dulu sampai sekarang satu hal yang tidak berubah, tontonan bisa ganti. Saya memutuskan untuk jadi imam sebagai seorang pria. When I was single, aku imam bagi diriku sendiri. When I'm married, ketika saya menikah, saya imam bagi keluarga saya. Bahkan seorang tidak bisa memimpin gereja jikalau dia tidak memimpin keluarganya terlebih dahulu, kata Alkitab. Alkitab dengan jelas mengutarakan Paulus tulisannya kepada Timotius. Seorang penatua, elder, seorang yang dituakan di mata umat, harus menjadi orang yang bisa mengatur keluarganya. Bapak Ibu Saudara juga sama. Saya minta saya berikan tantangan, Roh Kudus beri tantangan, hidup maksimal sehari-hari, khususnya laki-laki. Ya, bapak-bapak di tempat ini yang menerima, kayak Pak Sam, saya mengikuti Pak Sam aja, ikut-ikut. Kalau yang menerima shalomnya bisa angkat tangan sekarang. Siapa yang menerima tantangan ini dan berkata ya dan amin, yang laki-laki angkat tangan. Kasih tepuk tangan untuk Anda. Ya, tahun ini mari kita jadi rohani. Ya, katakan kanan kirinya, tahun ini mari kita bangun kerohanian kita. Ayat 7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Yesus akan datang kembali. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Kata ayat 7 ada kata lihatlah, itu behold. Berarti mata. Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Ada disebut mata lagi, jadi double mata. Ayat 7 mengajarkan pada kita, iman itu memang mendengar. Iman itu pendengaran. Telinga kita. Karena itu saya percaya kalau LED ini mati, ya sekalipun live streaming gak bisa lihat wajah saya, tetap iman bisa bertumbuh asal suara saya ini terdengar. Pemberitaan firman. Tapi tahu gak bahwa iman sekalipun pendengaran, iman itu punya mata. Mata imannya orang Kristen adalah kedatangan Tuhan kedua kali. Jangan pernah buram, jangan sampai blur, jangan sampai kabur. Tiap hari ingatkan dirimu, today maybe Jesus will come back. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan semua mata akan melihat. The eyes of faith is the second coming of Jesus Christ. Mata iman adalah kedatangan Tuhan. Orang Kristen tidak boleh blur. Saya ini mau mengajarkan kitab-kitab lain dalam kitab Wahyu. Kitab-kitab lain dalam Alkitab ini masih banyak. Saya ingin ajarkan kitab Roma, terus terang. 16 pasal, per kebaktian, per hari 4 ibadah seperti ini, 4 kali hari Minggu kelar. Saya pikir-pikir, saya rasa nanti kalau Tuhan izinkan tahun depan. Setelah saya ajarkan kitab Wahyu 4 tahun, 5 tahun lalu, waktu itu kita sama-sama masih di pusat, Surabaya Pusat. Saya pikir, apakah saya harus ajarkan Wahyu lagi? Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, jangan-jangan kalau saya tidak ajarkan, mata kita mulai kabur, mulai tidak mengharapkan kedatangan Tuhan. Atau kita mulai nggak waspada, atau kita mulai meremehkan kebenaran itu. I decided, saya memutuskan untuk ajarkan kitab Wahyu lagi. Tapi tentunya setiap kali pengajaran ini, kalau Anda apple to apple dan Anda compare dengan pengajaran saya 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu itu, pasti berbeda. Saya memutuskan untuk mengajarkan kitab Wahyu, untuk mengingatkan saudara-saudara, bahwa our Lord is coming. Tuhan kita akan datang kembali. Hiduplah maksimal setiap hari. Jangan sendiri, with your family, dengan keluarga Anda. Katakan amin. Nah untuk maksimal kita lihat sekarang ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, kata Yesus. Ini Yesus ngomong sama Yohanes di Patmos. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Katakan Alfa dan Omega. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan huruf terakhir dalam alfabet Yunani. A, kayak kita kan A, B, C, D, E, F, G. Oke, alfa itu adalah abjad pertama. Omega itu bukan vitamin. Omega itu abjad terakhir. Dengan kata lain, kalau kita mau betul-betul bangun kerohanian, selalu dimulai dengan satu ini. Jadikan Yesus adalah A dan Z dalam hidup kita, kalau alfabet kita. Jadikan Yesus A dan Z. Dan jadikan Yesus A sampai Z. Apa maksudnya? Jadikan Yesus itu yang pertama dan yang terakhir di hidupmu. Jadi kalau ada apa-apa itu tanya Yesus dulu, terakhir tanya Yesus.
Di tengah-tengahnya belajar tanggung jawab dengan nasihat orang lain dan juga dengan pemikiran sendiri. Jadikan Yesus A dan Z. Tapi nggak cukup. Jadikan Yesus A sampai Z seperti tadi itu loh. Saya bilang rahasianya seperti apa? 3, Yesus, Yesus, Yesus. Kalau kita mau hidup kita itu maksimal dalam rencana Allah di akhir zaman, kita mau hidup sehari-hari dalam kemenangan, nggak bisa jadikan Yesus salah satu Tuhanmu atau salah satu tempat untuk bisa menimba hikmat, nggak bisa. Anda dan saya harus jadikan dia A sampai Z, segala-galanya di hidup kita. Dia adalah kata pertama, dia kata terakhir. Yesus yang pertama, dia yang terakhir. Dia yang pintu pertama, dialah pintu terakhir, pintu depan, dialah pintu belakang. Iya ngerti, tapi Yesus segalanya. Dalam segala sesuatu Yesus. Ini Yesus, ini Yesus, ini Yesus. Tentang pacaran Yesus, pernikahan Yesus, pernikahan keuangan Yesus, ini Yesus. Pekerjaan Yesus. Saya tidak berkata bahwa semua uang kita dikasih ke Yesus, siapa suruh? Semuanya sudah di dalam Yesus. Siapa suruh semuanya dikasih ke pelayanan? Ya enggak. Terus nanti setelah itu anak cucumu minta roti, siapa yang malu kalau bukan Yesus? Tapi dalam mengelolanya, Yesus segala-galanya. Teach me Lord, how to handle money. Teach me Lord, how to manage my relationships. Tolong ajari aku bagaimana aku bisa mengerjakan bagianku. Bagaimana aku bisa mengatur devisaku. Mengatur keuanganku. Ajari aku bagaimana caranya untuk bisa menjalin hubungan yang benar di mata Allah. Setiap hubunganku dengan manusia memuliakan Allah. Teach me Lord. Bahkan ajari aku Tuhan, bagaimana memuliakanmu dengan tubuhku. Teach me what to say. Yesus A sampai Z. Yesus, 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 Yesus. Apakah kalau Yesus segala sesuatu kita mati? Apakah kalau Yesus segalanya kita rugi? Enggak, malah justru kita memperoleh kehidupan kita. Karena Yesus, 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 Yesus inilah saya ajari anak-anak saya. Papa mamamu banyak teman. Karena Yesus, Yesus, Yesus inilah apapun kita lakukan berhasil dan kita bahagia. Happy gitu. Malah kalau mi orang gitu tuh menjengkelkan. Aku, saya, aku, diri sendiri, orang gitu dihindari. Malah justru jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Yesus adalah Alfa dan Omega, itu artinya. Jadikan Yesus A dan Z dan A sampai Z. Kita baca lagi ayat-ayatnya, sekarang kita baca tentang Yesus. Penglihatan Yohanes di Patmos. Ini challenging ya, untuk satu ibadah saya bisa selesaikan satu pasal. Dan ibadah-ibadah berikutnya saya akan lanjutkan. Jadi hari ini please jangan ketinggalan. Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat 9, aku Yohanes, dia memperkenalkan dirinya bukan sebagai rasul, tapi sebagai saudara dan sekutu dalam kesusahan. Ini sifat yang sangat Kristen sekali. Orang Kristen yang sejati, biasanya kalau dia menjelaskan penderitaan pribadi, itu biasa-biasa. Roh Kudus itu nggak pernah lebay. Aku ini sengsara loh, parah keadaanku, kasihan loh aku. Itu bukan Roh Kudus. Karena kita hidup dalam kasih, bukan supaya kita dikasihani. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita bicara tentang penderitaan dan salib yang kita pikul dalam hidup ini, so-so saja bicaranya. Speak modestly. Yohanes loh, ini sengsaranya banget loh. Kalau Anda baca ya cerita sejarahnya, itu orang digodok hidup-hidup loh ini orang. Ini orang dianiaya, penjara berapa kali. Tapi kok bisa begitu entengnya dia jelaskan penderitaannya. Tapi dia tidak meremehkan, dia berkata, aku saudaramu. Kau saudaraku, aku sekutumu dalam penderitaan dan kesusahan. Artinya gak cuman aku doang. Semua orang Kristen yang lain masing-masing pikul salibnya kok. Kenapa salibku kok keras? Kenapa aku gede-gedein salib saya? Kenapa saya gede-gedein salib saya sendiri? Orang Kristen kalau bicara tentang penderitaannya yang harus dia pikul secara pribadi bukan karena dosanya loh ya. Karena ketaatannya, karena kesungguhannya, karena kemurniannya. Kalau Anda bicara tentang diri sendiri, ngomongnya biasa aja. Ya, ngomongnya biasa aja. Justru waktu kita lagi menderita itu, hibur orang lain lebih perlu. Kita bilang, ya gimana? Gimana Ci? Taci gak apa-apa? Gak apa-apa. Ya,
Ya semua orang yang menderita lebih dari aku udah banyak kok. Orang kan dalam hatinya terkagum-kagum. Ini orang menderita sekali loh. Menderita parah sekali kena jarum kemoterapi. Ya doakan ya supaya aku sembuh, supaya aku tabah. Udah gitu aja. Bahasanya enggak usah, iya sakit loh. Itu bukan Roh Kudus. Aku saudaramu dan sekutumu dalam penderitaan. You must be suffering too. How are you? Taci bisa didoakan apa? Iya bisa sih, tolong doakan supaya aku tabah. Tak mudah bagi keluargaku. Cukup. Kamu gak apa-apa digitukan sama orang lain. Ya, doakan aja supaya saya bisa merespon dengan benar. Cukup. Aduh, sampai gitu ya. Ditipu, dihabisin uangnya. Iya kok, iya pastor, atau iya Ci. Iya memang. Ya itu bodoh-bodohku sih, aku akan belajar lain kali. Tapi gak apa-apa, Tuhan bisa kembalikan. Orang bilang, dang, wow. Tapi kalau orang lain menderita, Ci, are you okay? Nah kita akan concern, kita boleh lebay yang gitu, itu Roh Kudus. Are you okay? Are you okay? Kamu gak apa-apa ya? Apa yang bisa aku lakukan? Aku doakan, menangislah dengan orang yang menangis. Lebay yang gitu itu yang diajarkan. Peluklah ikut nangis. Kalau bisa nangis lebih keras dari dia. Supaya tangisan dia terangkat. Tapi kalau tentang dirimu sendiri, so-so aja. Yang modestly. Be humble about your suffering. Rendah hati tentang penderitaanmu sendiri. Mau hidup maksimal itu gitu. Nah, saya kasih tantangan iman ya, untuk kita bisa demikian. Kita lihat lagi ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ayat 10 tadi, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku dengar dari belakangku suatu suara. Hari Tuhan ini hari Sabat, orang Yahudi hari Sabtu, kita hari Minggu karena liburan pemerintah kita adalah hari Ahad, yaitu hari Minggu ini. Inilah kelebihan datang ke gereja. Yohanes didatangi Yesus di hari Sabtu atau hari ibadah Yahudi. Meskipun dia di Patmos, tidak ada kebaktian, tidak ada gereja. Maksudnya apa? God respects the day we set apart to worship in church. Tuhan itu menghormati, menghargai hari yang kita khususkan untuk datang ke gereja dan menyembah. Di hari itu, Yohanes dikuasai Roh dan firman berbicara. Maksimalkan your church experience. Kalau datang ke gereja itu, maksimalkan. Ada beberapa jemaat kita yang adalah dokter. Dokter-dokter tertentu itu tidak punya kehidupan, sungguhan. Karena dia ditelepon setiap waktu oleh pasien atau oleh rumah sakit maksudnya. Tapi ada dokter-dokter di antara kita yang bahkan ketika ibadah, switch off, matikan phone-nya. Dan dia sudah ngomong dulu sama rumah sakit, 2 jam itu jangan diganggu. Tapi kalau ada emergency gimana? Dia percayakan kepada Tuhan. Jadi sebelum datang saya dengar kesaksian beberapa dokter begitu. Sebelum datang ke gereja, dia sudah doa dulu di rumah dan berkata, aku serahkan kembali pasienku kepadamu untuk 2 jam ke depan. Aku jadi pasienmu. Luar biasa, aku dikuasai Roh. Dan firman Tuhan berbicara. Kalau di gereja konsentrasi. Karena Roh Allah mungkin mau berbicara pada Anda. Bukan mungkin, pastilah. Amin Bapak Ibu Saudara. Sedikit lagi lalu selesai. Kalau saya tidak bisa selesaikan semua ayat, maka Anda baca di rumah. Oke? Ya, sudah selesai. Waktunya sudah selesai, soalnya sisanya Anda baca itu bagus Yesus itu. Nanti kalau Anda baca ya, Yesus itu pakai jubah, kakinya itu seperti tembaga, pedang bermata 2. Anda bisa lihat Yesus itu segala-galanya. Dia sumber hikmat, rambutnya putih, dia bajunya itu royalty, dia itu imam, dia itu adalah yang mewakili kita di sorga. Dan dia juga kakinya tembaga, sangat landed atau sangat sekali down to earth. Dia sangat mengerti manusia, kakinya tembaga loh, tembaga itu bukan logam mulia. Itu menyamakan diri dengan manusia, dia ngerti. Jadi jangan pernah kalau Anda datang ke hadirat Allah lalu berkata, Tuhan aku bergumul dengan ini, Tuhan tertawa. Hahaha, aku enggak ngerti karena aku ilahi, kamu manusia. Enggak, Tuhan itu memahami. Tuhan akan berkata, aku juga pernah lapar seperti kamu, aku juga pernah disakiti. Ya, nanti kalau Anda baca itu, pakai imajinasi, Tuhan akan tuntun Anda, jemaat akan bertumbuh. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Mari semua bangkit berdiri. Anda diberkati Tuhan. Nanti kita di kebaktian berikutnya, pasal 2, siapkan hati. Thank you Jesus.
Saya langsung aja to the point. Saya tahu di sini ada orang-orang yang butuh didoakan. Orang-orang yang belum pernah menerima Yesus, meskipun sudah Kristen dari lahir juga ada, tapi nggak pernah ngambil keputusan. Hari ini ambil keputusan ya, terima Tuhan. Yang belum dibaptis juga, ayo di kolam di situ ada baptisan. Gereja kita itu baptis dulu boleh. Sertifikatnya nanti ikut MSJ, My Spiritual Journey. Ya, baptisan antara Anda dengan Tuhan. MSJ itu komitmen untuk Anda nunjukkan bahwa Anda murid beneran. Nah, di sini juga ada orang-orang yang sudah mundur dari Kristus, udah jauh dari jalan Tuhan, udah jatuh bangun dalam dosa. Saya juga mau undang Anda untuk maju ke depan. Pokoknya setiap kali saya ngajar soal wahyu, akan selalu ada altar call. Tidak sia-sia juga kalau kita Jumatan, tiap Jumat kita puasa untuk orang-orang yang kita bawa. Tidak akan sia-sia, karena jiwa mereka akan dipanggil sama Tuhan untuk menerimanya. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.